Jadi, seorang guru, seorang dokter, seorang presiden bahkan, seharusnya mereka beres terhadap dirinya mereka terlebih dahulu. Apabila masing-masing orang sudah beres terhadap diri sendiri, maka bangsa pun akan beres. Dari sini dapat kita pahami bahwa sebenarnya tujuan pendidikan yang sudah Ki Hajar Dewantara rancang yaitu adalah untuk mengenal diri kita sendiri. Kenapa harus ada pendidikan? Kunci peradaban adalah pendidikan. Negara maju tidak lepas dari peran pendidikan tersebut. Esensi dari sebuah pendidikan adalah ilmu. Apabila kita ingin bahagia, selamat, sukses, mengenal diri pun kita butuh ilmu. Pada hakikatnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, merawat, mengarahkan, menumbuhkan, mengembangkan. Dari situ, seperti yang kita pahami bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Hadirnya pendidikan adalah menuntun kodrat tersebut sehingga sebagai anggota masyarakat, anak-anak tersebut dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kenapa kita perlu belajar dan memahami filosofi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara? Seperti di video sebelumnya bahwa Ki Hajar Dewantara sudah mengkonsep pendidikan kita dengan sangat kompleks. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki tujuan yaitu yang kita sebut dengan Tri Rahayu. Tujuan pendidikan kita sebut dengan Tri Rahayu. Hamemayu hayuning sariro, hamemayu hayuning bangsa, hamemayu hayuning bawono. Hamemayu hayuning sariro. Pendidikan memiliki tujuan bahwa kita sebagai manusia harus beres terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi, seorang guru, seorang dokter, seorang presiden bahkan, seharusnya mereka beres terhadap dirinya mereka terlebih dahulu. Apabila masing-masing orang sudah beres terhadap diri sendiri, maka bangsa pun akan beres. Setelah banyak orang yang beres terhadap diri sendiri, maka bangsa-bangsa pun beres. Otomatis alam semesta pun akan beres. Alam semesta akan menjadi lebih seimbang, menjadi lebih lestari, harmoni dalam keberlangsungannya. Dari sini dapat kita pahami bahwa sebenarnya tujuan pendidikan yang sudah Ki Hajar Dewantara rancang yaitu adalah untuk mengenal diri kita sendiri. Sehingga dalam keberlangsungan hidup kita sebagai manusia, kita selalu mendapatkan pemaknaan dalam hal yang kita lakukan, yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita dengar, dan lain sebagainya. Tentu banyak yang sudah familiar dengan istilah ini, di mana di sini yang kita lihat, kita dengar sebagai semboyan pendidikan negara Indonesia.
Kemudian kita masuk ke dasar pendidikan kita yang kita kenal dengan Triloka. Ing ngarso sumtulado, ing madya mangunkarso, tut wuri handayani. Ing ngarso sumtulado, ketika kita berada di depan, ngarso, kita berada di depan, tentu banyak orang yang melihat, banyak orang yang memperhatikan. Maka hendaknya kita sebagai pribadi, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dokter, atau sebagai siapapun, kita harus memiliki nilai-nilai teladan. Ing madya mangun karso. Ing madya, ketika kita di tengah mangun karso, kita harus menciptakan kreativitas, menghasilkan sesuatu. Ketika kita berada dalam sepantaran, seperjuangan, disitulah kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran, sehingga akhirnya terciptalah sebuah kreativitas. Tut wuri handayani, ketika kita di belakang, handayani menguatkan, mendukung, mengembangkan apa-apa yang menjadi temuan-temuan anak-anak kita, siswa-siswa kita, tentunya dengan arahan-arahan yang bijaksana. Ki Hajar Dewantara juga sudah mengkonsep sistem pendidikan kita yang kita kenal dengan sistem PAMONG. Ada 3 macam sistem yang Ki Hajar Dewantara cetuskan. Yang pertama adalah MOMONG, kemudian AMONG, dan yang terakhir NGEMONG. MOMONG, di situ yang harus kita lakukan adalah merawat dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan-kelembutan, kemudian menanamkan kebaikan-kebaikan kepada anak kita. Karena di sini objek atau anak yang kita hadapi adalah balita usia 1-10 tahun. Kemudian AMONG, yang kita lakukan dalam hal ini adalah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, sehingga mereka nanti akan mengolah, menganalisis, dan meniru kebaikan-kebaikan yang kita contohkan tanpa paksaan. Pada sistem AMONG ini, anak-anak yang kita hadapi, mereka adalah seusia sekolah, SD, SMP, bahkan bisa SMA. Dan selanjutnya adalah NGEMONG. NGEMONG yang kita lakukan merawat, mengamati apa yang anak-anak kita lakukan, siswa-siswa kita lakukan. Di sini kita sebagai orang tua, sebagai guru, tidak terlalu mengintervensi apa-apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, karena mereka sudah punya cara berpikir sendiri. Jadi di sini kita sebagai orang tua hanya menjaga mereka, mengamati apa-apa yang mereka lakukan, sehingga mereka berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Anak-anak yang kita hadapi pada sistem NGEMONG di sini sudah dewasa, ada di ranah mahasiswa. Selanjutnya adalah aktivitas pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga sudah mengkonsep, merancang aktivitas yang dilakukan dalam hal pendidikan itu apa. Aktivitas pendidikan yang kita kenal dengan Tripusat, di mana di situ ada keluarga, perguruan atau sekolah, dan pergerakan pemuda. Pergerakan pemuda bisa disebut masyarakat,
dan pergaulan anak-anak. Keluarga di sini sangat efektif dalam pembentukan karakter atau karakter building, mendidik budi pekerti, mendidik kebiasaan-kebiasaan baik, akhlak, sopan santun. Itu sepatutnya waktu yang paling banyak untuk kita lakukan itu adalah di keluarga. Kita juga pernah mendengar istilah al-ummu madrasatul ula. Di sini bisa kita korelasikan bahwa pentingnya keluarga, peran keluarga juga dalam mendidik anak-anak. Selanjutnya adalah perguruan atau sekolah. Di sekolah, anak-anak akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan, wawasan, informasi. Akan tetapi, dalam pengaplikasian wawasan-wawasan informasi tersebut, tidak cukup hanya dilakukan di sekolah. Mereka membutuhkan lapangan yang lebih luas. Ada keluarga, ada masyarakat, ada teman, dan lain sebagainya. Kemudian, pergerakan pemuda atau kita sebut dengan masyarakat, pergaulan anak-anak. Di sini mereka menghadapi diri mereka sendiri tanpa ada orang lain, tanpa ada campur tangan orang tua, guru. Di sini mereka belajar melatih dirinya menjadi mandiri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tripusat ini apabila kita korelasikan dengan teori psikologi pendidikan modern sangatlah relevan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Bronfenbrenner pada tahun 1979, beliau menyatakan bahwa teori kontekstual itu melibatkan media pembelajaran yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari sini, Ki Hajar Dewantara sudah lebih dulu mengkonsep, merancang pendidikan terbaik untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah yang harus digarap dalam dunia pendidikan itu apa? Ada 3 ranah pendidikan yang beliau sebut dengan tringo dalam bahasa Jawa. Tringo di sini meliputi ngerti, ngeroso, ngelakoni. Apabila kita korelasikan dengan teori psikologi pendidikan modern, ini juga sangat relevan. Ngerti, pemahaman, dalam bahasa modernnya adalah kognitif. Kemudian ngeroso, karakter. Bahasa modernnya kita kenal dengan afeksi. Dan kemudian ngelakoni, tindakan. Kita sebut dengan psikomotorik. Ketiga cara ini harus dilakukan secara utuh. Tidak boleh hanya salah satu atau salah duanya saja. Karena ketiga hal ini sangat berkesinambungan. Misalnya, kalau kita hanya ngerti sama ngeroso saja tanpa ada ngelakoni, itu percuma. Maka ilmu kita akan tumpul karena kita tidak melakukan, tidak mengaplikasikan, tidak mengamalkannya. Sehingga apabila ada yang kurang dari teori-teori ini, maka belum disebut komprehensif. Selanjutnya adalah metode belajar.
Ada 3 juga. Yang pertama adalah nonton, yang kedua niteni, yang ketiga nirokke. Nonton, tahap nonton itu masih menulis, membaca, melihat, itu masih di tahap nonton. Kemudian niteni. Niteni di sini kita mengamati, menganalisis, kita mampu mengulas apa yang sudah kita pelajari, sehingga kita bisa mendapatkan maknanya dari apa-apa yang sudah kita dapatkan. Dari niteni ini, hal yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Karena apabila kita tidak niteni, maka kita pasti akan mengulang-ulang lagi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah nirokke. Di sini kita memproduksi. Dari tahapan metode belajar yang kita lakukan, yang terakhir kan adalah nirokke. Di sini kita harus mampu melakukan sesuatu yang baru, memproduksi, membuat hal-hal baru, sehingga apa-apa yang sudah kita pelajari, apa-apa yang sudah kita lakukan, yang kita dapatkan, akan berwujud dalam sebuah kebaikan. Istilah-istilah yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara menggunakan bahasa Jawa. Jadi terlihat sangat sederhana, di mana yang kita pakai sejauh perjalanan pendidikan kita saat ini menggunakan istilah-istilah barat yang kita rasa itu lebih keren. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan representasi dari ajaran Islam yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi dari sekian pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebenarnya mengajak kita untuk menjadi diri sendiri, sehingga nantinya kita akan menjadi manusia yang bahagia dan selamat setinggi-tingginya. Dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, itu berkaitan dengan pendidikan menuju kesempurnaan hidup. Kita lihat di video selanjutnya.